Hai sahabat, perkenalkan nama saya Alvaris Wirayuda. Saya di sini akan membahas tentang fenomena yang terjadi di sosial media. Saya memilih KakaoTalk sebagai media sosial yang akan saya bahas. Fenomena yang terjadi pada media sosial ini beberapa waktu yang lalu, salah satunya berasal dari bos KakaoTalk sendiri, yang mana pada saat pandemi COVID terjadi, perusahaannya mengalami peningkatan kekayaan hampir 100%. Oke, sekarang kita lupakan tentang 100% tadi. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang bos dari perusahaan ini, yaitu Kim Bum-soo. Ia merupakan pria lulusan Seoul National University yang lahir pada 8 Maret 1966. Ia terkenal sebagai pengusaha internet paling sukses di Korea Selatan. Kim telah menciptakan dua usaha yang sukses dari awal. Yang pertama ada portal game online yang bernama Hangame. Portal game online itu merupakan portal game pertama di Korea Selatan. Dan yang kedua, aplikasi olah pesan yang sedang kita bahas saat ini, yaitu KakaoTalk. KakaoTalk diluncurkan tahun 2010 dan kini telah digunakan oleh 3/4 populasi Korea Selatan dengan jumlah penduduk yang mencapai 50 juta jiwa. Kembali ke Kim, terlahir dari orang tua yang hanya lulusan SD, Kim tumbuh dalam kemiskinan. Keluarganya yang terdiri dari 8 orang seringkali berebut kamar saat tidur di Seoul. Tentunya di daerah perkotaan gitulah. Namun sulit untuk melihat jejak dari perjuangan semacam itu di dalam dirinya yang saat ini telah sangat-sangat sukses. Ya, bagaimana tidak, saat ini ia merupakan pendiri dari KakaoTalk yang merupakan aplikasi chat mayoritas Korea Selatan. Kim Bum-soo juga telah merasakan kekayaan yang meningkat 93% berkat pandemi COVID. Dan salah satu faktor utamanya ialah perintah lockdown dan tetap di rumah oleh pemerintah Korea Selatan. Dilansir dari Forbes di Jakarta, Kakao melaporkan pendapatan 868 miliar won atau setara dengan 708 juta US dollar, dan jika dikalkulasikan dalam bentuk rupiah bisa mencapai angka 10,2 triliun. Ya, banyak sih. Oke, itu saja fenomena di media sosial yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke bahasan yang selanjutnya. Transisi, mantap. Halo, perkenalkan, saya Silma Nilova. Di sini akan mengulas sebuah kasus seorang selebgram, yaitu Seungri, yang akan saya kutip dari Tribun News. Dalam kasus ini merupakan bukti bocornya isi percakapan Seungri yang menawarkan prostitusi artis lewat aplikasi perpesanan KakaoTalk. Bukti baru ini akan semakin memberatkan Seungri dalam menjalani masa investigasi. Pasalnya, isi percakapan dalam perpesanan KakaoTalk miliknya telah terungkap. Dikutip Tribun News dari sisa jurnal Viadong, percakapan yang terjadi pada Agustus 2014 lalu itu menunjukkan bahwa Seungri menawarkan jasa prostitusi pada seseorang. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang menggunakan aplikasi KakaoTalk sebagai media informasi terkait adanya prostitusi Seungri dan juga Jung Joon-young. Percakapan tersebut terbongkar karena adanya salah satu anggota yang diduga dia merupakan seorang artis juga anggota dari grup chat KakaoTalk tersebut yang sedang menyerahkan ponselnya untuk device service, yang membuat isi dari chat tersebut terbongkar. Berikut merupakan isi dari percakapan antara Seungri dengan seorang pria yang membahas tentang gadis mana yang akan diajak dalam perjalanan mereka ke Indonesia. Dalam gambar tersebut terlihat bagaimana isi percakapan antara Seungri dengan pria tersebut yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, Seungri dan juga Jung Joon-young mendatangi kepolisian Seoul untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait prostitusi artis serta video ilegal. Pada waktu yang berbeda, Seungri dan Jung Joon-young mengungkapkan permintaan maaf mereka kepada awak media. Kedatangan mereka kali ini merupakan investigasi kedua, di mana pada tanggal 27 Februari 2019 sebelumnya mereka telah menjalani investigasi dan tes urin. Mungkin cukup sekian ulasan mengenai kasus seorang selebgram. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Sekian dari saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosan. Di sini saya mau memberitahukan fenomena KakaoTalk yang terjadi di Korea.
yaitu Daum dan KakaoTalk akan tutup kolom komen untuk mencegah cyberbullying. Portal website Korea Selatan Daum dan layanan pesan KakaoTalk akan menutup kolom komentar berita, khususnya yang ada di berita entertainment. Hal tersebut dilakukan karena pernah terdapat kejadian seperti kasus kematian ex-member Suling yang tewas gantung diri akibat ekspresi. Penyanyi cantik itu nekat mengakhiri hidupnya akibat menderita ekspresi berat yang diduga kuat akibat cyberbullying yang sering dialami. Sejumlah netizen melontarkan komentar jahat seperti mengkritik penampilan, gerak-gerik, dan sikap mantan pacar Soiza. Bukan cuma Suil, cyberbullying juga dialami banyak artis Korea lainnya. Oleh karena itu, Daum dan layanan pesan KakaoTalk akan menutup kolom komen berita. Langkah tersebut diambil untuk mencegah lebih banyak tragedi akibat cyberbullying di masa depan. Upaya ini juga salah satunya adalah program berkelanjutan KakaoTalk dan Daum untuk mengatasi hate speech dan cyberbullying. Mungkin itu tadi penjelasan fenomena yang KakaoTalk yang terjadi di Korea. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Silva Cairun Maulidina. Saya pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan teori komunikasi yang akan saya kaitkan dengan fenomena-fenomena di atas. Nah, teori komunikasi ini saya mengambil dari buku The Little Jones yang berjudul Teori Komunikasi. Fenomena pertama ini terkait dengan Corona bikin bos KakaoTalk tambah kaya hampir 100% yang dikutip dari laman wartaekonomi.co.id. Terkait keberhasilan dari seseorang yang kini menjadi pendiri dari aplikasi KakaoTalk, Kim Bom-soo, dengan meluncurkan aplikasi sejak 2010. Ia ini dulunya dikenal sebagai anak dari orang tua lulusan SD yang tumbuh dari kemiskinan. Jika dikaitkan dengan teori komunikasi, maka kami menganalisis bahwa fenomena ini dikategorikan sebagai teori negosiasi kultural. Kenapa begitu? Karena ini dilihat dari identitas seorang Kim Bom-soo yang berkembang sepanjang waktunya. Yang dulunya dikenal sebagai anaknya orang miskin, kini ia dikenal sebagai seorang pendiri aplikasi chat yang menghasilkan hampir 100%. Bukankah itu cukup fantastis ya? Selain itu, dari sisi teorinya memang kita lihat ya, identitas ini akan terus berkembang dengan seiring perubahan manusia yang terus berusaha atau terus bernegosiasi. Sehingga identitas sosial yang mereka miliki akan terus berubah, akan terus menaik, akan terus berkembang. Fenomena kedua ini terkait dengan berita yang berjudul bocornya percakapan Seungri tawarkan prostitusi artis. Sebut nama Indonesia yang kami ambil dari tribunnews.com. Fenomena kedua ini kita kaitkan dari teori komunikasi pada tradisi retorika, yakni teori Richard Weaver, Theory of Truth and Rhetoric. Hal ini karena kita melihat dari isi ucapan, sikap, dan perilaku mereka dalam memberikan ucapan permintaan maaf serta penyesalan-penyesalan dari apa yang mereka perbuat. Tindakan keji yang mereka perbuat ini mereka sampaikan dengan permintaan maaf yang tentu bersungguh-sungguh sebab dari permasalahan ini memberikan kekecewaan dari tentu saja korban, dari yang bersangkutan, masyarakat umum, dan juga tentu penggemar mereka. Nah, ini disampaikan oleh Seungri dan juga Jung Jong Hyun yang merupakan anggota dalam grup chat KakaoTalk tersebut. Teori yang ketiga ini kita mengambil berita yang berjudul dari cegah cyberbullying, Daum dan KakaoTalk bakal tutup kolom komen yang diambil dari urbanasia.com. Fenomena ini kami kaitkan pada teori komunikasi, pada teori penggabungan informasi. Kenapa seperti itu? Karena hasil atau perubahan sikap atas ditutupnya kolom komen pada laman Daum dan KakaoTalk ini karena adanya bukti bahwa pengguna dari dua website itu mereka mendapatkan berbagai cercaan, mendapatkan berbagai hujatan dari para netizen yang membuat diri mereka jadi depresi bahkan sampai mengakhiri hidup. Teori penggabungan informasi ini kan mulanya dari
anggapan bahwa oh memang sudah sepantasnya seseorang itu mendapatkan ujaran jelek, oh emang sebab akibat dia memposting sesuatu hal di media. Tetapi pada akhirnya pun bukti ini diperkuat dengan kematian seorang artis seperti artis Suli ya, itu yang merasa depresi akibat hujatan netizen. Maka dari itu langkah yang tepat adalah bahwa Dam dan KakaoTalk akan menutup kolom komen mereka.